Tren dari veganisme terus naik dari 5 tahun terakhir ini. Gak cuma secara di global aja, dalam bentuk observasiku sendiri melihat pasar di domestik juga mulai bertambah. Salah satunya yang paling nyata yang bisa kita lihat adalah munculnya makin banyak resto atau pilihan makanan vegan di Jakarta. Ini salah satu yang menunjukkan bahwa adanya pasar dari permintaan konsumen. Gak mungkin supply makin banyak kalau nggak ada permintaan kan? Dan dari tahun lalu aku udah mulai tertarik dengan vegan, apalagi setelah nonton film Netflix The Game Changers. Ketertarikanku pada vegan semakin bertambah. Beberapa postinganku tentang vegan di Instagram sempat jadi perdebatan kalau di film The Game Changers itu melebih-lebihkan aja. Tapi sebagai non-vegan aku nggak bisa berkomentar apa-apa karena aku sendiri belum pernah mencobanya. Jadi lewat kesempatan ini, aku bakal ajak kalian untuk ikutin dokumentasi perjalananku selama 30 Days Vegan Challenge. Sebagai bodybuilder, hal yang paling kita takutkan, apakah menjadi vegan kebutuhan protein akan cukup? Apakah performa olahraga bakal drop dan lemes? Kita bakal bahas semua topik itu di video ini. Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Shelly. Nah, video ini adalah video dokumentasi terlamaku selama ini karena aku udah dokumentasi udah 30 hari lebih guys untuk bikin video ini. Tapi hari ini aku excited banget untuk sharing ke kalian hasil eksperimen dari 30 hari aku vegan. Aku berharap video ini akan berguna buat kalian yang mungkin lagi berpikir untuk vegan, mencari alternatif dari pola makan, dan referensi untuk bodybuilder di sana yang takut untuk vegan. Video ini mungkin akan panjang banget durasinya, but I hope you guys enjoy the video. Oke, sebelum mulai videonya, kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan jangan lupa klik tombol loncengnya jadi biar kalian gak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Karena di channel ini aku bakal banyak banget sharing ke kalian hal-hal mengenai tentang diet, fitness, dan healthy lifestyle lainnya. Oke, let's get started. Oke, yang pertama-tama, why did I start vegan? Jujur aku dulu tuh sama sekali nggak paham kenapa orang memutuskan untuk vegan selain karena faktor agama. Karena aku dari dulu tuh nggak pernah merasa bahwa makanan non-vegan itu adalah sesuatu yang salah untuk dikonsumsi. Banyak banget pilihan makanan non-vegan yang kalau misalnya kita bisa mengelolanya, itu akan menjadi makanan yang sehat juga bagi tubuh. Tapi akhirnya sekitar setahun lalu kemarin aku dapet jawaban dari perbincanganku mengenai tentang vegan itu dari podcast. Saat itu pembicaranya adalah CEO dari Burgreens, Max dan Helga, dimana di podcast itu mereka menceritakan gimana perjalanan mereka memutuskan untuk menjadi vegan sampai sekarang dan keputusan mereka untuk membangun bisnis startup Burgreens. Dan juga podcastnya dari 30 Days of Lunch yang waktu itu interview dengan Pupu Paula. Pada zaman aku tahu dia adalah seorang fashion blogger yang cukup khas dan chic gitu, tapi tiba-tiba menghilang tak kenapa. Pada saat Ruby dan Aryo tuh mewawancarai Pupu Paula, ternyata Pupu Paula ini udah menjadi vegan dan benar-benar sembuh total dari penyakit autoimun yang dihidapnya. Juga salah satu yang bikin aku tertrigger banget dan pasti banyak orang banget yang tertrigger untuk vegan yaitu adalah film The Game Changers dari Netflix. Itu aku sempat join acara nonton bareng The Game Changers dan pada saat itu tuh didatengin profesional-profesional untuk berdiskusi after kita nonton film itu. Dan juga pada saat itu Jakarta Vegan Guide mereka bikin satu eksperimen untuk para atlet-atlet lokal dan mereka memberi pola makan atlet lokal ini makanan vegan selama 6 minggu dan ternyata setelah mereka melakukan eksperimen pola makan vegan itu hasil performanya maupun kesehatannya itu benar-benar jadi lebih bagus. Dari beberapa podcast yang aku dengar, film yang aku dengar ataupun beberapa observasiku, aku ngerasa ternyata wow, oke, aku paham akhirnya kenapa orang memutuskan untuk menjadi vegan. Dan itu benar-benar bikin aku melek banget. Aku penasaran banget gimana kalau aku sendiri yang mencoba pola makan plant-based diet itu. Tapi aku nggak mau gagal di tengah-tengah. Jadi sebelum aku melakukan challenge ini, aku mulai bikin PR dulu dan research dulu hal-hal apa yang harus diperhatikan selama vegan, apa yang harus dipersiapkan, ataupun kira-kira apa yang terjadi pada saat mentalku ataupun dari video orang-orang yang emang udah lama vegan ataupun kenapa mereka berhenti dari vegan. Aku juga baca-baca artikel, aku juga nonton perdebatan diskusi video dari The Game Changers juga. Jadi setelah itu aku benar-benar memposisikan diriku tuh sebagai seseorang yang netral. Aku nggak akan pro dari awal ke vegan ataupun aku benar-benar nggak menentang vegan, aku benar-benar netral dan aku bakal eksperimen 30 hari dan benar-benar mendengarkan sendiri dari reaksi tubuhku dan juga hasil dari medical test check upku. Oleh karena itu, 1 hari sebelum aku memulai untuk vegan challenge, aku pergi ke Prodia Women Health Center
untuk tes medical check up, untuk cek darahku dan cek kesehatan pencernaanku. Aku diambil darahnya dan diambil fesesnya. Di sana pelayanannya ramah banget dan di situ tempatnya benar-benar nyaman banget. Setelah aku diambil darahnya, diambil fesesnya, hasil medical check up-nya akan keluar setelah 2 minggu. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, aku tuh sempat tinggal di Taiwan tuh selama 8 tahun, dan kalian tahu kalau di Taiwan kan mayoritas adalah beragama Buddha, di mana orang-orang Buddha itu juga banyak melakukan pola makan vegan. Jadi di situ tuh aku udah mulai terbiasa untuk makan makanan vegan, dan aku benar-benar nggak benci dengan makanan vegan. Aku ngerasa makanan vegan itu malah enak. Cuman aku tuh doyan banget sama ayam. Mungkin ayam itu salah satu lauk favoritku untuk sampai saat ini. Tapi pertanyaanku, selama aku menjalankan pola makan sehat itu hampir 5 tahun lebih, dan aku benar-benar rutin untuk olahraga, tapi dari 9-10 tahun yang lalu, kolesterol jahatku, kolesterol LDL ku lebih dari orang normal. Sampai hasil medical check up kemarin tuh juga hasil angkanya merah. Kolesterolnya juga bagus, tapi LDL-nya mungkin kolesterol jahat ya, kalau kita dalam bahasa awamnya agak sedikit tinggi. Jadi aku cukup penasaran banget, apakah vegan diet ini benar-benar bisa mengubah angka kolesterolku jadi lebih baik? Yuk kita cari tahu. Oke, ini adalah hari pertama aku akan mulai vegan challenge-nya, dan hari ini aku timbang berat badanku adalah 44,3 kilo. Itu adalah berat normalku selama ini. Aku udah berapa lama makan di calorie maintenance dan aku nggak ada hitung kalori lagi, dan kira-kira ini adalah keadaan normalku biasanya. Ini vitamin-vitamin yang biasa aku minum tiap hari selama aku vegan. Ada zinc, magnesium, vitamin C plus sama vitamin B12. Jadi karena aku takut nggak cukup mengenal makanan vegan itu, selama 2 minggu akhirnya aku memutuskan untuk memulai perjalanan 30 Days Vegan Challenge ini dengan ikut catering vegan dari Bergreens. Lewat catering selama 2 minggu itu, aku berharap aku bisa belajar gimana cara mengolah makanan vegan jadi lebih enak dan lebih bernutrisi, dan kira-kira rasa apa yang bisa aku contek untuk aku masak setelah 10 hari. Tapi jujur selama 2 minggu aku menjalani catering dari Bergreens, aku benar-benar menikmati banget makanannya, karena emang bener-bener enak banget. Aku kayak bingung banget mereka bisa bikin makanan vegan seenak itu dan sesehat itu, juga mengenyangkan banget, porsinya cukup banget buat aku, apalagi lengkap dengan snack dan smoothiesnya. Burgernya itu bener-bener the best banget, kalian harus cobain guys. Dan sedihnya pada saat aku memulai perjalanan veganku ini, virus corona mulai masuk ke Indonesia. Gym yang biasanya aku olahraga, mereka harus reschedule opening jadi lebih siang bukanya. Jadi aku nggak bisa nge-gym sebelum pulang kantor, dan biasanya kalau aku setelah pulang kantor aku bakal capek banget untuk ke gym. Ditambah orang-orang terdekatku tuh juga mulai khawatir kalau misalnya aku tetap pergi ke gym. Jadi akhirnya setelah aku check up in body di gym itu, aku memutuskan untuk lebih banyak home workout di rumah. Aku nggak tahu apakah hasil muscle-ku nanti akan turun, kita bakal lihat hasilnya nanti. Aku benar-benar ngerasa terbantu banget dengan aku ikut catering dari Bergreens, karena cobaan yang paling susah itu pada saat kalian pergi keluar untuk makan, dan kalian susah banget untuk mendapatkan makanan itu. Pilihannya antara kalian nggak makan sama sekali atau kalian makan seadanya di tempat itu. Jadi dengan adanya catering, akhirnya tuh kayak membantu aku banget kalau misalnya aku lagi keluar makan sama orang-orang kantor atau sama cowokku, aku tinggal bawa aja cateringnya ke tempat makan dan aku makan di situ. Jadi aku lebih gampang untuk melanjutin challengeku ini. Tapi aku mulai penasaran banget untuk cari snack-snack di minimarket yang vegan friendly, dan ternyata guys, makanan vegan di minimarket itu pilihannya hampir nggak ada. Aku udah kayak cekin biskuit ataupun roti, itu mereka semua benar-benar nggak ada yang vegan friendly. Aku bisa merasakan kenapa susah banget cari produk vegan kayak di Indomaret aja. Mana ada snack-snack untuk vegan, nggak ada. Bebek. Oh, ada ini yang bisa aku makan. Paling maksimal itu makan buah-buahan yang dijual di minimarket. Itu udah bisa dimakan vegan, tapi nggak ada pilihan snack yang bisa dimakan untuk vegan di minimarket. Dan godaan mulai muncul di saat teman-teman kantor itu sore-sore, di saat lapar-laparnya mereka mulai bikin pop mie, mereka mulai buka snack-snack ringan, dan mereka lagi makan di depanku. Jujur pada saat itu aku udah mulai ngerasa aku kangen sama makan ayam, karena ayam itu makanan favoritku. Sampai akhirnya aku nemuin Lonana, ice cream vegan yang low calorie banget, dan disitu aku kayak ngerasa aku menemukan lifesaverku. Aku udah bersyukur banget ada Lonana ini, snack vegan yang rasanya enak banget, bisa mengobati rasa kangenku makan biskuit dan ice cream. Hari weekend dimana cateringnya nggak datang, ini pertama kalinya aku masak makanan vegan. Dimulai dari makanan yang sangat familiar buat aku, yaitu sop bening. Ternyata nggak sesusah itu masak vegan dan rasanya juga masih enak. Kayaknya selama aku datang bulan, selama ini aku nggak
nggak pernah ngerasain yang sakit banget di perut. Tapi pas kebetulan dari ke-9-nya aku datang bulan, pas pada saat itu aku lagi vegan, nggak tahu kenapa aku ngerasa di perutku tuh sakit banget. Jadi aku benar-benar waktu itu aku nggak tahu apakah ini benar-benar karena pola makanku yang berubah jadi vegan ataupun ada faktor lain. Waktu aku membangun otot di gym, aku banyak banget bergantung sama whey protein. Tapi yes, karena whey protein itu adalah produk dairy, produk susu, aku nggak bisa konsumsi sama sekali. Dan aku udah cobain beberapa merek vegan whey dan rasanya kurang oke, sampai aku menemukan merek Fit Life di Pro Vegan Whey. Mereka benar-benar penolongku banget. Jadi tiap pagi tuh aku pasti minum 1 scoop untuk mencukupi kebutuhan proteinku. Aku takut kayak kalau misalnya aku vegan, proteinku jadi nggak cukup seharinya dan bikin muscle loss. Kayak aku udah susah-susah untuk membangun muscle itu dan tiba-tiba hilang karena kekurangan protein. Dan ya kalau misalnya kalian vegan, whey vegan itu akan membantu kalian banget. Dan setelah itu kalau breakfast, setelah aku minum whey vegan, aku bakal makan rice crackers. Ini aku beli dari toko Korea. Biasanya cuma aku tambahin selai dan granola di atasnya. Ini ternyata enak banget guys. Di hari ke-14, 2 minggu ini aku udah kebiasaan makan vegan karena roommateku Suci nggak ikutan aku vegan challenge ini. Dia masih sering masak ayam ataupun ikan. Dan pada saat aku ngeliat ada makanan ikan di depanku yang dia masak, aku pada saat itu udah ngerasa aku nggak pingin lagi. Itu kayak cukup aneh buat aku. Tapi kayak oke, setelah 2 minggu aku ngerasain perubahan dimana aku udah mulai terbiasa dengan pola makan vegan ini. Terus karena aku ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa aku temuin secara online, akhirnya aku menjadwalkan untuk konsultasi video call dengan Max, owner dari Burgerins yang udah vegan lebih dari 5 tahun. I feel amazing juga, thanks dari Burgerins supportnya. Jadi kemarin tuh kayak aku kebantu banget karena untuk penyesuaian. Nah terus ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyain karena kemarin itu aku sempat ke Prodia kan untuk check up. Dan apakah memang kayak selama ini aku makan kayak dada ayam itu berpengaruh banyak? Karena aku udah hampir bisa dibilang udah suka kuning telur. Sebenarnya yang pikiran langsung on the top of my mind itu memang ada 2 ya. Cuman tadi kan kamu nanya sebelumnya apakah dada ayam itu pengaruh atau enggak. You know, this thing I cannot answer, tergantung orangnya juga, tapi dibilang ada pengaruhnya atau enggak pasti ada. Thank you banget buat Max yang udah luangin waktunya yang super sibuk untuk konsultasi sama aku. Aku banyak banget dapet insight-nya. Aku udah gak catering lagi di ke-15. Jadi mulai hari ke-15 ini aku bakal masak sampai vegan challenge ini berakhir. Dan ya biasanya aku bakal masak 1 hari sebelumnya dan aku bakal prepare di meal box gitu dan bawa ke kantor. Menurutku preparing is the key. Coba misalnya aku nggak meal prep 1 hari sebelumnya dan hari hanya itu kayak aku bakal kelabutan banget, bingung mau makan apa, masih ngurusin kerjaan, masih pikir mau cari vegan di online, masih pesan, masih nungguin. Jadi dengan meal prep itu benar-benar bantu aku untuk bisa menjalankan vegan challenge ini. Dan selama vegan challenge ini, excitementku untuk nyobain, bereksperimen ke makanan-makanan baru yang aku unfamiliar dengan bahannya itu kayak mulai naik terus. Mungkin selama ini karena aku udah biasa masak masakan non vegan dan kayak udah nggak seru lagi buat aku. Dan pada saat aku dihadapkan ke bahan-bahan yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayak aku akhirnya merasa tertantang untuk nyobain masakan-masakan yang vegan dengan rasa yang enak. Akhirnya aku banyak research resep ataupun aku beli-beli bahan-bahan yang sangat unfamiliar banget buat aku di online. Dan aku kayak ngerasa itu seru banget, tapi aku udah ngerasa biasa banget untuk ngecekin oke, itu vegan atau enggak, itu vegan atau enggak. Dan I think pada saat itu it's a good thing. Happy banget aku dapat support dari followerku karena banyak dari kalian yang tahu aku mulai vegan challenge ini dan aku dikirimin tester cookies dari followerku. Dan hal-hal baru lainnya yang aku coba seperti vegan instant noodle, rasanya ternyata juga not bad. Di minggu ketiga aku udah ngerasa kayak sangat terbiasa banget dengan vegan. Masak-masaknya juga udah aku nggak ngerasa unfamiliar banget. Kayak aku dengan gampang pada saat makan siang atau makan malam, aku ke kulkas, ambil tahu, ambil tempe, ya udah aku langsung masak aja. Kepikiran apa bikin hari itu langsung aku bikin. Aku udah nggak kepikiran lagi untuk kepingin makan ayam, kepingin makan snack-snack non vegan. Kayak aku udah ngerasa itu jadi bener-bener lifestyle banget sih pada saat minggu ketiga. Hari ke-29 kayaknya badanku udah mulai bereaksi untuk 2 hari lagi berselebrasi karena akhirnya vegan challenge ini akan selesai. Good morning guys, hari ini udah hari ke-30, hari terakhir aku vegan. Tiap hari aku pakai baju gym karena tiap hari walaupun di rumah tapi aku pengen tetap aku bisa olahraga kapanpun aja. Jadi nggak tahu abis ini aku bakal olahraga, tapi yang penting aku pakai dulu bajunya. Ini salah satu tips aku biar kalian termotivasi kalau misalnya pas lagi di rumah kayak mager banget mau olahraga, pakai dulu bajunya. Entah kapan olahraganya, yang penting pakai dulu. Pagi ini sarapanku. Ini snack beras favorit aku. Sama ini juga vegan whey protein. Aku campur sama oat milk. Dan ini yang rasa matcha.
kacau. Kemarin aku jalan-jalan ke minimarket bawah, kayak secara nggak sengaja ambil ini sama ambil ini, dan besok akhirnya boleh dimakan. Nah, pasti ada yang bingung kayak, oh ini tuh kan sebenarnya kan cassava. Di sini juga nggak ada kayak kandungannya kalau dia itu apakah mengandung telur atau susu. Tapi aku sih saran aja kalau mending jangan sembarangan kalau kalian mau coba vegan ya, karena kita tuh nggak tahu sebenarnya apakah dia itu ada mengandung bahan-bahan tertentu yang diambil dari hewani. Yang paling nyata itu cornflakes, itu padahal kayak oke itu jagung, dan ternyata ini nggak bisa dikonsumsi untuk vegan. Aku udah memastikan dan udah tanya, padahal ini cuman komposisinya ada tulisannya mengandung gluten dan kedelai, mungkin mengandung kacang-kacangan almond, padahal ini kan harusnya boleh. Tapi sebenarnya itu kayak aku baca-baca, mereka itu ada kandungan vitamin D, dan kandungan vitamin D itu mereka ambil dari produk hewani, dan itu kenapa nggak boleh. Oke, aku cukup shock dengan hasil medical test check upku. Seperti tebakanku sebelumnya, kalau setelah 30 hari aku vegan, kolesterolku bakal lebih baik, dan ternyata yes, bener. Aku nggak tahu, ternyata mungkin selama ini aku konsumsi ayam itu nggak membuat kolesterolku makin turun, karena di ayam tetap masih ada kolesterolnya. Tapi di plant-based diet itu nggak ada kolesterol jahatnya guys. Dan kayak aku dapet salah satu insight, berarti kalau misalnya aku memang ingin fokus untuk menurunkan kolesterol jahatku, berarti aku harus lebih banyak makanan plant-based diet. Cuman ada beberapa angka yang kurang memuaskan, yaitu angka seperti triglycerida dan asam uratku. Itu angkanya jadi naik setelah vegan, tapi tetap masih dalam range yang normal. Overall untuk kesehatanku, untuk reaksi ke badanku sendiri, aku ngerasa pada saat aku vegan aku lebih jadi fresh, aku lebih nggak gampang ngantuk pada saat siang atau sore setelah makan siang. Biasanya tuh kayak sore-sore jam 3, jam 4 itu kayak rawan banget, aku bakal ngantuk dan capek banget. Dan pada saat vegan itu kayak aku ngerasa aku seger banget, aku bener-bener bisa konsentrasi. Sampai suatu hari tuh roommateku Suci, dia sampai bilang ke aku kayak, aku bingung sama kamu, kenapa sih kamu gak capek-capek? Dia sampai bilang kayak gitu, jadi aku kayak ngerasa mungkin karena vegan. Tapi untuk masalah kulit, biasanya kan kalau di vegan banyak orang yang bilang bakal jadi lebih cerah ataupun nggak berjerawat. Pada saat itu aku nggak ngerasain sampai signifikan banget, cuman pas pada saat PMS aku tetap ada jerawat sih. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau berat badanku turun jadi 1 kilo, tapi muscleku sayang banget turun 0,3 kilo. Emang itu nggak banyak sih guys, tapi menurutku itu cukup banyak. Tapi lemakku jadi turun 0,5 kilo dong. Jadi overall total body fat percentageku jadi 18,6%, dan itu kayak wow. Di untuk komposisi proteinnya sendiri ternyata cuma turun 0,1 kilo aja. Ternyata menurutku itu kecil banget sih. Nah, selama vegan sendiri aku nggak ngerasain kalau seperti di film-film The Game Changers, itu performa olahragaku jadi bakal sangat naik. Menurutku itu nggak terlalu beda jauh. Cuman aku ngerasain satu hal, yaitu adalah recovery-ku itu jadi sangat-sangat cepet banget. Misalnya kayak kalian ngerasa ada muscle sore karena kalian latihan beberapa bagian otot tertentu, itu kayak bakal agak lama untuk recovery. Tapi setelah vegan aku kayak ngerasa cepet banget. Aku nggak ngerasa kayak sakit sama sekali di muscleku, kayak cepet banget recovery-nya. Aku nggak ngerasa jadi pegel-pegel lagi. Karena waktu take video ini aku udah nggak vegan, aku benar-benar jadi kangen banget untuk vegan karena efek dari ini. Dan overall dari eksperimen 30 days vegan challenge ini, aku ngerasa vegan diet itu benar-benar worth it to try guys. Apalagi untuk masalah kesehatan seperti kolesterol atau diabetes, aku benar-benar rekomen banget untuk kalian coba kalau misalnya kalian ada beberapa penyakit seperti ini. Tapi aku di sini nggak bakal mendewakan vegan diet, bahwa kalau misalnya kalian coba vegan, kalian bakal langsung sehat banget. Tapi vegan secara sehat itu adalah yang terpenting. Harus tahu juga, walaupun vegan itu kayak komposisi seberapa banyak proteinnya, harus seberapa banyak karbo kompleksnya, berapa banyak batas serat yang kalian konsumsi, dan juga lemak-lemak yang baik. Jadi semuanya harus balance guys, nutrisinya juga harus berkualitas. Dan untuk bodybuilder sendiri, buat kalian ataupun seperti aku, memang sedikit muscleku itu turun, tapi bisa jadi diasumsikan karena pada saat itu aku nggak pergi ke gym, dan aku benar-benar total home body workout aja. Meanwhile, ternyata hasil InBody-nya kemarin tuh salah. Aku tuh ngambil yang dari bulan Januari sampai sebelum aku vegan. Ternyata setelah aku lihat di sini, itu amazing banget hasilnya, bahwa kandungan air, kandungan protein, dan kandungan mineralku itu sama sekali nggak berubah. Apakah muscleku akan loss setelah aku vegan 1 bulan? Dan ternyata enggak guys, muscleku tetap sama dari sebelum vegan sampai sesudah vegan itu 19,1, sama persis. Dan hebatnya lagi, itu yang hilang benar-benar cuman lemak doang. Jadi kayak kandungan yang lainnya itu gak ada yang berubah, dari kandungan protein, kandungan air, ataupun kandungan mineralku gak ada yang berubah sama sekali. Kandungan lemaknya itu total berkurang 0,8 kilo. Wow.
Jadi makanya dari body fat percentage-ku 20,1% jadi 18,6. Amazing. Dan dilihat dari analisisnya yang lebih details lagi, itu ternyata yang hilang lemaknya itu ada 0,1 sama 0,1 di bagian upper bodyku kanan dan kiri, sama di bagian perutku berkurang 0,4. Sumpah, shock banget. Aku ngerasa nih kayak hasilnya bagus banget. Yang aku takutkan kalau proteinku akan turun ataupun muscleku bakal turun, ternyata itu nggak terjadi sama sekali. Malahan bener-bener pure lemak doang yang hilang dari tubuhku setelah aku vegan. Aku jadi setelah lihat hasil ini, aku jadi kepikiran untuk melanjutin vegan karena ternyata kayak amazing banget. Wow. Walaupun aku vegan pada saat itu, aku benar-benar gak restrict kalori karena memang kayak snack-snack yang mau aku makan itu pilihannya gak banyak, benar-benar sangat-sangat limited. Jadi pada saat itu kayak mulutku itu jadi gak gatel untuk makan nyobain ini itu yang aku lihat sepanjang mata, karena aku tahu itu gak boleh aku makan. Jadi karena vegan aku bisa mengurangi makan makanan snack yang gak sehat dan kurang baik, dan akhirnya itu meningkatkan kualitas dari dietku. Dan untuk proteinnya cukup atau enggak, sebenarnya itu nggak susah sih guys untuk dapetin protein. Cuman kalian benar-benar harus tahu bahan apa aja yang tinggi proteinnya yang bisa mencukupi protein kalian seharian. Dan menurutku tuh kayak vegan way itu benar-benar membantu banyak. Dan apakah aku bakal melanjutkan vegan diet ini? Maybe. Karena aku udah merasakan manfaatnya ke tubuh aku. Mungkin kedepannya aku bakal melakukan flexible diet. Satu hari aku makan non-vegan dan vegan, atau setelah jam 3 sore aku bakal menjadi vegan. Aku bakal melakukan hal ini sih guys kedepannya, karena aku ngerasa nggak ada sesuatu yang negatif. Apalagi setelah vegan itu bahan-bahan yang harus aku beli itu kayak tempe tahu, itu tuh murah banget. Jadi kayak aku nggak harus mengeluarkan banyak uang untuk menjalani vegan diet ini. Ini bisa jadi kayak buat kalian yang berat di budget pada saat diet, vegan diet bisa jadi pilihan kalian. Oke guys, kira-kira gitu aja video sharingku tentang 30 Days Vegan Challenge. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka konten video seperti ini, jangan lupa kasih aku likes. Dan jangan lupa subscribe ke channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video yang lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Dan jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian ada request video yang bakal aku bikin ke depannya ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini, Fitness and Brunch, karena di situ aku juga sharingin hal-hal mengenai tentang diet, tips-tips juga yang gak aku sharekan di YouTube ini. Dan welcome banget buat kalian untuk DM aku kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Oke guys, see you guys in the next video. Aku Shelly, be fit, better something yourself. Bye!